Berapa harga gengsi yang harus kamu bayar untuk 1 minggu terlihat naik kelas? Motor baru, jaket mengilap, story penuh pujian, kamu pulang kampung seperti pahlawan, parkir paling depan, mesin masih hangat, cicilan masih panjang. Tapi setelah euforia mudik selesai, siapa yang menemanimu saat notifikasi tagihan datang? Mudik elit, balik sulit. Kamu merasa menang di depan keluarga, tapi diam-diam kamu sedang menggadaikan masa depan hanya untuk validasi sesaat. Itu bukan kemenangan, itu pelarian yang dibungkus prestis. Mari kita bedah lebih dalam. Masalahnya bukan pada motor, bukan pada kredit, bukan pada mudik. Masalahnya ada pada ruang kosong di dalam diri yang ingin diisi dengan pengakuan. Sejak kecil, kita diajarkan satu hal yang halus tapi berbahaya. Nilai diri diukur dari apa yang terlihat. Ranking, pakaian, pekerjaan, kendaraan. Tanpa sadar, kita tumbuh menjadi pemburu validasi. Kita tidak takut miskin, kita takut dianggap gagal. Ketika gaji masih UMR dan lingkungan mulai naik level, muncul tekanan yang tak terlihat. Sepupu upload mobil baru, teman pamer kerjaan mapan, timeline penuh pencapaian, dan kamu merasa tertinggal. Di titik itu, logika mulai kalah oleh emosi. Motor baru terasa seperti solusi instan. Sekali tanda tangan, sekali foto, sekali posting, harga diri seperti naik. Ada tatapan kagum, ada bisikan iri, ada rasa akhirnya gue juga bisa. Padahal itu hanya cahaya lampu panggung, terang sesaat, setelah itu gelapnya kembali. Inilah yang jarang disadari. Gengsi bekerja seperti candu. Ia tidak pernah puas. Setelah motor, ingin modifikasi. Setelah modifikasi, ingin upgrade. Standar kebahagiaan terus naik, tapi fondasi keuangan tetap rapuh. Secara psikologis, ini disebut kompensasi diri. Ketika kita merasa kurang dalam satu aspek, kita menutupinya dengan simbol eksternal. Bukan memperbaiki sumbernya, tapi menghiasi permukaannya. Dan yang lebih kejam, sistem sosial mendukung ilusi itu. Algoritma hanya menampilkan puncak gunung, bukan hutang di balik layar. Kita membandingkan kehidupan asli kita dengan sorotan terbaik orang lain. Itu pertarungan yang tidak pernah adil. Akhirnya, banyak orang hidup dalam paradoks. Terlihat mapan, tapi cemas setiap tanggal tua. Terlihat sukses, tapi jantung berdegup saat notifikasi cicilan masuk. Senyum di depan kamera, tapi pikiran penuh perhitungan. Kegelapannya bukan karena kamu tidak mampu. Kegelapannya karena kamu mengejar sorotan, bukan stabilitas. Dan selama harga diri ditentukan oleh tepuk tangan orang lain, kamu akan terus menyewa kebahagiaan dengan bunga yang mahal. Sekarang, kita berhenti menyalahkan keadaan. Kita masuk ke wilayah kontrol. Kalau kamu bergaji UMR, kabar baiknya satu, kamu masih punya ruang untuk membangun fondasi. Masalahnya bukan kecilnya angka, tapi cara kamu memperlakukannya. Langkah pertama, kendalikan arus kas. Catat semua pengeluaran, detail, tanpa drama, tanpa pembenaran. Banyak orang merasa miskin bukan karena penghasilannya kecil, tapi karena kebocorannya halus dan konsisten. Nongkrong kecil-kecil, cicilan kecil-kecil, langganan kecil-kecil, lama-lama besar. Gunakan rumus sederhana. 50% kebutuhan pokok, 20% tabungan dan dana darurat, 30% gaya hidup dan cicilan maksimal. Kalau cicilanmu sudah makan lebih dari itu, kamu tidak sedang berjuang, kamu sedang menggerogoti masa depan. Langkah kedua, bangun dana darurat seperti membangun benteng. Minimal 3 bulan biaya hidup, idealnya 6 bulan. Ini bukan untuk kaya, ini untuk bertahan, karena hidup tidak pernah memberi notifikasi sebelum masalah datang. Langkah ketiga, tunda kesenangan besar, percepat peningkatan kapasitas. Motor baru tidak menambah nilai jual dirimu di pasar kerja. Skill baru, itu bisa melipat gandakan penghasilanmu. Kursus online, belajar digital marketing, editing, coding, public speaking, bahasa asing, pilih satu, tekuni 12 bulan, jangan lompat-lompat. Ingat, kenaikan gaji bukan datang dari doa saja, ia datang dari nilai tambah. Langkah keempat, pisahkan identitas dari kepemilikan. Kamu bukan motormu, kamu bukan brand sepatumu, kamu bukan harga gadgetmu.
Identitas dibangun dari disiplin, reputasi, dan konsistensi. Dan yang paling penting, ubah sudut pandang. Orang miskin bertanya, bagaimana caranya terlihat mampu? Orang bertumbuh bertanya, bagaimana caranya benar-benar mampu? Perubahan ini tidak instan, tapi setiap keputusan logis hari ini adalah cahaya kecil di ujung lorong gelap. Satu cicilan yang kamu hindari bisa menjadi satu aset yang kamu miliki di masa depan. Inilah titik baliknya. Bukan lagi tentang pembuktian, tapi tentang pembangunan. Sekarang bayangkan satu skenario yang berbeda. 5 tahun dari hari ini. Teman-temanmu masih sibuk mengejar standar baru untuk terlihat berhasil. Upgrade motor, upgrade gaya hidup, upgrade cicilan. Lingkarannya tidak pernah selesai. Sementara kamu tenang. Bukan karena hidupmu tanpa masalah, tapi karena fondasimu kuat. Kamu punya tabungan. Kamu punya aset kecil yang mulai bertumbuh. Kamu punya skill yang membuatmu tidak takut kehilangan pekerjaan. Kamu tidak lagi hidup dari gaji ke gaji dengan napas tersengal-sengal. Itulah kemewahan yang sesungguhnya. Ketenangan. Ketenangan tidak bisa dikredit. Kebebasan tidak bisa dicicil. Kepercayaan diri sejati tidak dibeli di showroom. Ia dibangun dari keputusan-keputusan sunyi yang dulu mungkin diremehkan orang. Saat kamu memilih menabung daripada pamer. Saat kamu memilih belajar daripada nongkrong tanpa arah. Saat kamu memilih sabar daripada impulsif. Mungkin hari ini kamu belum terlihat elit saat mudik. Tapi 5 tahun lagi, kamu tidak perlu pura-pura. Karena orang yang benar-benar kuat tidak sibuk membuktikan. Ia sibuk menumbuhkan. Ingat, mindset miliarder bukan soal angka di rekening semata. Ia adalah cara berpikir jangka panjang. Cara menahan ego demi masa depan. Cara menukar kesenangan sesaat dengan kebebasan permanen. Dan perjalanan itu tidak dimulai dari modal besar. Ia dimulai dari satu keputusan sederhana. Berhenti mengejar validasi, mulai membangun nilai. Kalau kamu merasa tertampar, bagus. Artinya kamu masih peduli pada masa depanmu. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi, apa kata orang saat aku mudik? Pertanyaannya adalah, apa yang bisa aku bangun sebelum mudik berikutnya? Jika kamu siap naik level bukan hanya di tampilan, tapi di kehidupan nyata, tetaplah di sini. Karena di channel ini, kita tidak memoles ilusi. Kita mengasah mental. Kita membangun fondasi. Kita bertumbuh bersama. Dan saat waktunya tiba, kamu tidak akan pulang sebagai orang yang terlihat kaya. Kamu akan pulang sebagai orang yang benar-benar bebas.